Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a millatahu ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa na'udzu bika min kulli hadhihi al-arba'. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kali ini. Insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup kita. Kita akan mengambil kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarahkan kitab ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mengawali dari bab pertama dalam kitab ini, yaitu Babul Ikhlas wa Ihdarun Niyyah bi Jami'il A'mali wal Aqwali Al-Barizah wal Khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan pentingnya menghadirkan niat dalam semua amal perbuatan kita dan perkataan kita, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Bab ini mengisyaratkan kepada kita betapa kita sangat penting untuk menyertakan pada setiap amal perbuatan kita, bahkan dalam perkataan kita. Amal dan perbuatan ini terkadang nampak, terkadang tidak nampak. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh salah berpersepsi, menganggap bahwa niat itu hanyalah untuk ibadah-ibadah amal perbuatan yang nampak saja. Bahkan yang tidak nampak, baik dari amal perbuatan atau perkataan kita pun sangat membutuhkan niat. Karena itu menjadi takaran dan barometer diterimanya amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada awal bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyajikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan dan menguatkan betapa pentingnya menghadirkan niat tersebut. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini menegaskan bahwa ibadah yang kita lakukan harus menghadirkan keikhlasan semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lain, wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima daging sembelihan, tidak akan juga menerima darah yang mengucur. Akan tetapi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal perbuatan tersebut yang disertai dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya adalah surat
Ali Imran ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat-ayat tersebut menegaskan kepada kita, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, melakukan semua bentuk amal ibadah kita, atau melakukan amal kebaikan kita, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, baik yang nampak atau yang tidak nampak, yang tersembunyi atau yang terlahirkan, semuanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Syekh Al-Utsaimin beliau menjelaskan lebih dalam lagi. Di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempat utamanya adalah dalam hati. Jadi niat yang paling utama adalah dalam hati. Adapun lisan barangkali orang mengucapkan untuk menegaskannya, untuk menekankannya. Tapi yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Maka wajib bagi kita, yajibu 'alal insani ay yukhlisan niyyah lillahi fi jami'i ibadatihi. Wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat dalam semua amal ibadah kita. Dan niatkan semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga ditegaskan di dalam ayat tadi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita misalkan melakukan wudu, maka hendaklah ketika kita berwudu, annahu tawadda'a lillah, berwudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu tawadda'a imtithalan li amrillah, dan berwudu karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab syarah ini, beliau Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa niat itu ada 3 posisi, 3 bentuk. Yang pertama, niyatul ibadah. Niatkan bahwa amal kita itu untuk ibadah. Yang kedua, wa niyatun an takuna lillah. Niatkan bahwa amal kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang ketiga, wa niyatun an takuna annahu qama biha imtithalan li amrillah. Bahwa seorang melaksanakan tersebut hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya dia lakukan karena dia tahu, sadar bahwa yang merintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar saja seorang beribadah, tapi apakah ibadahnya lillahi ta'ala? Benar saja seseorang melakukan ibadah lillahi ta'ala, tapi apakah dia melakukannya karena sadar bahwa itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dzakarul muallif iddat ayat. Penulis buku ini
tadi seperti yang kita tegaskan di depan, menyebutkan beberapa ayat yang semuanya menegaskan bahwa annan niyata mahalluha al-qalb. Bahwa niat itu tempatnya, posisinya yang paling utama ada di dalam hati. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Kita lihat misalkan seseorang melakukan amal soleh dan dia berada di tengah-tengah manusia. Manusia itu mungkin akan menganggap dia sedang melakukan amal soleh. Itu yang terlihat oleh mata manusia. Dan memang faktanya amal yang sedang dilakukan oleh seorang itu adalah amal soleh. Tapi ternyata wahuwa amalun fasid. Amal soleh yang sedang dia lakukan nilainya sudah rusak. Fasid. Kenapa rusak? Afsadadhun niyah. Karena telah dirusak oleh niatnya. Li'annallaha ya'lamu ma fil qalbi. Karena Allah sesungguhnya Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maka disinilah pentingnya, kalaupun kita melakukan amal soleh, harus bertanya kembali ke dalam hati kita. Sudahkah kita luruskan niat kita dalam beramal soleh ini? Atau justru di dalam amal soleh yang kita lakukan di sana ada niat lain yang tersembunyi, yang kemudian membelokkan arah niat kita yang pertamanya karena Allah, kemudian karena yang lainnya, karena manusia, karena dunia, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kemudian beliau jelaskan, Syekh Utsaimin jelaskan, wa ma yujazil insan yaumal qiyamah illa ala ma fi qalbi. Dan di dalam hari kiamat nanti manusia tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan apa yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Tariq, At-Tariq ayat 8 sampai 10, innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Ayat 9 tegaskan yauma tublas sarair. Semua yang disembunyikan oleh manusia akan dibongkar di hari kiamat kelak. Bahkan di dalam surat Al-Adiyat ayat 9 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah sadar manusia bahwa nanti ketika manusia dibangkitkan dari kubur, maka kemudian mereka semuanya akan dibongkar apa isi hati mereka semuanya. Dan ketika sudah terbongkar isi hati manusia, maka yakunit thawab wal iqab. Disitulah akan ditetapkan pahala dan siksa. Wal i'tibar bima fil qalb. Dan yang menjadi ukuran adalah apa yang ada di dalam hati manusia. Akan tetapi kita sebagai manusia tentunya tidak bisa menghukumi orang lain dengan isi hatinya. Karena yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kasus misalkan ketika kita melihat seorang bersedekah, memberikan zakat, melakukan amal kebaikan. Ya sudah, kita hanya menghukumi apa yang terlahir saja. Kita tidak boleh menghukumi apa yang tidak terlahir, yang tidak nampak. Orang datang bersedekah pada kita. Cukup kita terima, kita doakan. Karena setelah lahir, yang dia lakukan adalah amal kebaikan. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya.
Jangan sampai kemudian orang berbuat baik pada kita, kemudian kita malah mengukur keikhlasannya. Orang berikan kebaikan pada kita, kemudian kita bertanya, kamu ikhlas tidak? Nah gitu. Kamu benar sudah ikhlas? Apalagi tanya kebalik. Jangan-jangan kamu tidak ikhlas. Nah ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ranah ini bukan ranah kita. Wilayah ini bukan wilayah manusia. Manusia hanya menghukumi yang terlahir saja, yang nampak saja. Maka beliau tegaskan di dalam kitab ini, amma fid dunya fal ibratu bima dhahar. Adapun di dunia ini kita hanya menghukumi apa yang nampak saja. Wa yu'amalun nas bi dhawahiri ahwalihim. Manusia kita perlakukan dengan apa yang nampak dari mereka. Walakin hadhihi dhawahir in wafaqat ma fil bawatin saluha dhahiruhu wa batinuhu. Akan tapi yang nampak ini, seandainya dia mempunyai ketersesuaian dengan apa yang ada di dalam batin manusia, yang tersembunyi di dalam hati manusia, maka berarti telah terjadi suatu kecocokan antara yang lahir dengan yang batin, yang nampak dengan yang tersembunyi. Dan sungguhnya orang-orang yang seperti ini, dia termasuk orang-orang yang beruntung, karena dia bisa melakukan amal soleh yang terlahir, dan dia bisa menjaga, memelihara, dan membentengi keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu pentingnya niat ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin manusia ketika melakukan amal perbuatan dia peruntukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala di awal waktunya dan sampai akhir waktunya. Maka di dalam hadis ditegaskan pula, innallaha qala ana aghnas syuraka'u 'anis syirk. Ana, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aghnas syuraka, zat yang paling tidak membutuhkan serikat, sekutu. Kenapa? Karena Allah maha segala-galanya. Maha kaya, maha melihat, maha mendengar, maha mencukupi semua kebutuhan langit, bumi, dan makhluk yang ada di antara keduanya. Semuanya maha bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak butuh. Maka manusia diperintahkan oleh Allah agar bergantung, bersandar hanya kepada zat yang maha segala-galanya. Tidak perlu membutuhkan yang lain. Akan tetapi beliau ingatkan di dalam kitab ini, wa'lam anna syaitana qad ya'tika 'inda iradati 'amalil khair. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa setan itu kadang-kadang akan mendatangimu ketika engkau berkehendak untuk melakukan suatu amal perbuatan baik. Fayaqulu, kemudian dia akan membisikkan kepadamu, innama ta'malu hadza riya'an. Kamu ini gimana? Kamu ini melakukan amal kebaikan karena riya toh? Nah, ini. Jadi luar biasa cerdik setan ini. Orang sudah mau melakukan amal kebaikan, begitu melakukan amal kebaikan dibisikkan, kamu gak usah melakukan ini, kamu riya ini. Nah, berarti apa? Akhirnya dia takut. Wah, saya melakukan kebaikan riya ya, gak jadi melakukan amal kebaikan. Mundur ke belakang. Akhirnya peluang kebaikan itu dia tinggalkan. Nah, disinilah setan akan menang. Terus bagaimana? Ya sudah. Ketika ingin melakukan amal kebaikan, lakukan saja. Dan pertahankan, disitulah pertarungan
kita sebagai hamba Allah untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Mungkin akan selalu digoda oleh setan. Kamu riya, sudah harus bertarung sampai habis, sampai selesai. Biarkan bisikan setan itu. Tidak usah digubris. Terus lakukan kebaikan sampai selesai. Setelah selesai, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita itu. Sebagaimana juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu beliau dan anaknya Ismail selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami, amal ibadah kami, karena Engkau maha mengetahui, maha mendengar, maha mengetahui segala seluk-beluk apa yang ada di dalam hati kami. Barangkali kami melakukan amal ibadah ini ada yang kurang, ada yang salah, maka bagaimanapun kami tetap berharap kepadamu ya Allah, terimalah. Seberapapun keikhlasan kami, hendaklah Engkau terima ya Allah, agar kami bisa melanjutkan amal kebaikan berikutnya. Beginilah cara kita untuk bertahan dalam melakukan amal kebaikan. Jangan sampai karena bisikan setan itu kemudian kita berhenti, kemudian mundur ke belakang, kemudian peluang kebaikan itu kita tinggalkan. Nah, maka di kesempatan yang lainnya kita akan was-was terus. Saya orangnya dia gak bisa melakukan amal kebaikan, maka saya akan tinggalkan kebaikan itu. Nah, inilah perjuangan kita untuk mempertahankan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu setelah mengungkapkan beberapa ayat-ayat Al-Quran tadi, dengan beberapa penjelasannya dari Syekh Al-Utsaimin, Al-Imam An-Nawawi kemudian beliau mengutip beberapa hadis-hadis yang juga menguatkan bagaimana semestinya kita menjaga, memelihara, menguatkan keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan amal kebaikan. Ada banyak hadis yang nanti kita insya Allah akan bacakan. Terkadang berkaitan dengan kondisi hati, terkadang berkaitan dengan dzawahir, apa yang nampak, fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabat beliau. Dan semuanya itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita, bagaimana menghadirkan niat, bagaimana menjaga, memelihara, membentengi niat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan bacakan hadis yang pertama yang akan menguatkan terkait dengan pembahasan niat ini. Hadis ini sudah sangat populer dan sering kali dibacakan, dan kita sering kali juga mendengarnya. Tapi kita akan membacakannya kembali. Semoga dengan membacakan hadis ini dan membahasnya, kita semakin kuat jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi ibnu Nufail ibnu Abdul Uzzay ibnu Rayyah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Ali ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib Al-Qursyyi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan langsung ke matannya dan akan saya terjemahkan. Yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu akan diukur sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang dia melakukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga akan dihitung, dinilai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang melakukan hijrah karena ada dunia yang akan dia gapai, dia cari, atau awimra'atin yankihuha, atau ada seorang wanita yang ingin dinikahinya, hijratu ila ma hajara ilaihi, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan niat hijrahnya tersebut. Maka di dalam syarah ini beliau jelaskan di dalam matan hadis ini ada kesannya dua redaksi yang mungkin bertentangan atau berbeda makna. Tapi beliau tegaskan bahwa di dalam redaksi hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Beliau jelaskan ada ulama yang berbeda pendapat bahwa antara dua jumlah ini, dua redaksi ini sama saja artinya. Tapi beliau tegaskan kembali, pendapat tadi tidak benar. Yang benar adalah bahwa redaksi yang pertama, innamal a'malu binniyat, ini sebagai sebab. Kemudian redaksi yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini sebagai natijah, sebagai hasilnya. Ada sebab, ada hasil. Ya. Al-ula sababun yubayyinu fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potongan hadis yang pertama, bagian pertama tadi, ya, adalah sebab yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anna kulla amalin la budda fi min niyah. Bahwa memang semua amal perbuatan manusia harus disertakan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi keharusan untuk menyertakan niat dalam setiap amal. Ya. Kullu amalin ya'maluhu al-insan aqil mukhtar la budda fihi min niyah. Siapapun yang melakukan amal perbuatan, bagi orang yang berakal, dia yang punya kemampuan untuk melakukan dan memilih antara yang baik dan buruk, maka ketika dia beramal harus ada niatnya. Wala yumkinu li ayyi aqil mukhtar ay ya'mala amalan illa biniyah. Tak mungkin orang yang berakal, yang sudah balik, yang melakukan suatu amal perbuatan tanpa disertai dengan niat. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan, lau kallafana Allahu amalan bila niyah lakana min taklifi ma la yutaq. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membebani kita suatu amalan tanpa harus ada niat, berarti Allah membebani sesuatu tugas yang tidak mungkin akan bisa kita lakukan. Ini namanya mustahil. Ya. Karena terlalu banyak sekali tugas. Pokoknya lakukan amal perbuatan. Pokoknya lakukan. Tanpa harus ada niat. Dan nanti kita pun akan merasa rugi tersendiri. Maka oleh karena itu, kenapa niat ini penting? Karena dengan niat ini akan menghadirkan sebab berikutnya. Apa itu? Yaitu pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya berasal dari iradah wa qudrah. Dari keinginan dan kemampuan.
Seorang ingin dan mampu, maka dia akan melakukan suatu amalan. Rasa ingin dan mampu inilah yang disebut dengan niyah. Wal iradah hiya an-niyah. Maka oleh karena itu, bagian yang pertama ini memang benar. Innamal a'malu binniyat. Jadi wajib ada niat setiap amalan. Kenapa? Karena yang kedua natijahnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena seorang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Ya. Maka beliau tegaskan di dalam syarah ini, wa innama likulli imri'in ma nawa in nawaitallaha wad darul akhirah fi amalika syar'iyyah hasala laka dzalik. Jika engkau melakukan amal perbuatan semata-mata karena Allah, ya, dan ingin diberikan pahala kelak di akhirat dengan amal perbuatan-perbuatan yang memang disyariatkan di dalam agama, maka engkau akan dapatkan apa yang engkau lakukan itu tadi. Begitu juga sebaliknya, in nawaitad dunya faqad tahsul wa qad la tahsul. Tapi kalau engkau niatkan ketika melakukan amal kebaikan, amal ibadah, karena semata-mata dunia, maka akibatnya apa? Kadang engkau dapatkan, kadang juga tidak didapatkan. Nah, maka di sini sekali lagi menegaskan betapa pentingnya niat. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah di waktu dan kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kajian ini. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.